Bapak kabarnya sehat? Alhamdulillah, kabar Bapak sehat walafiat. Sebelumnya apakah kita mengganggu waktu Bapak di sini, Pak? Oh, tidak juga. Di sini kami sedang ada tugas editorial atau tajuk rencana. Jadi teks editorial itu membahas kasus yang sedang ramai atau viral, Pak. Iya. Maka dari itu, apakah kami boleh mewawancarai Bapak sebagai narasumber dari kasus korupsi di Desa Blanakan kemarin? Enggak, boleh. Boleh. Langsung aja ke pertanyaannya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Blanakan kemarin? Iya. Kalau Bapak berpendapat ya terkait dengan korupsi ini adalah pertama penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Di mana kepala desa itu kan pelaksana pemerintahan di tingkat desa, orang nomor satu gitu ya. Dia punya kekuasaan, seharusnya dijalankan dengan baik, profesional dan bersih gitu ya. Jangan digunakan untuk kekuasaan kemudian untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Seharusnya dana yang ada di desa itu dipergunakan sesuai dengan peruntukan, kira seperti itu. Ya, baca. Selanjutnya, saran Bapak mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Blanakan. Saran saya pertama, kepala desa itu harus bertanggung jawab ya. Iya. Pertama secara moral di hadapan Allah SWT. Kemudian yang kedua secara hukum positif ya, hukum negara gitu, apa yang dia sudah lakukan. Karena konsekuensinya setiap pelanggaran itu kan ada sanksi, Iya. kan seperti itu ya. Maka dia harus dengan legowo ya, untuk diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian dia juga harus introspeksi diri. Ya, introspeksi diri, seharusnya kan kepala desa itu menjadi teladan bagi masyarakat ya. Bukan malah sebaliknya, kira seperti itu. Selanjutnya, menurut Bapak, korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Blanakan itu termasuk kasus kategori apa, Pak? Nah, kalau itu korupsi, kalau saya menyimak kejadiannya itu ya, korupsi kepala desa Blanakan itu kan terkait dengan dana bantuan langsung tunai itu ya, di mana tahap pertama dibagikan kepada masyarakat, dan tahap 2 dan tahap ketiga tidak dibagikan. Makanya jadi pertanyaan kemana kira-kira. Nah, ini bisa saja dikategorikan satu penggelapan ya, yang kedua bisa penipuan. Nah, penggelapan di sini berarti kaitannya dengan KUHP, bisa dijerat tuh dengan kitab Undang-Undang Umum Pidana. Kalau tidak salah pasalnya 372. Bisa jadi jerat oleh penipuan warga karena tidak ada keterbukaannya, tidak. Nah, penipuan ini bisa, kategori penipuan ini juga ada di KUHP pasal 378. Nah, kira-kira kategorinya berarti penggelapan dan penipuan pasalnya, kira seperti itu. Kemudian apa dampak langsung dari kasus korupsi ini terhadap masyarakat Desa Blanakan? Iya, ini dampaknya luar biasa ya, karena korupsi itu kan kejahatan yang luar biasa ya. Saya bisa merusak sendi-sendi perekonomian negara. Tentu pertama masyarakat kecewa gitu ya. Kecewa terhadap pemimpinnya. Kan kepala desa itu orang nomor satu ya di tingkat desa itu, pejabat yang membawa amanah gitu ya. Jadi percaya. Nah, dampaknya ya masyarakat kecewa, akan hilang rasa kepercayaan kepada pemimpin. Itu yang pertama ya, hilang rasa kepercayaan. Kemudian juga ini memberikan pelajaran yang buruk pada masyarakat, terutama generasi penerus ya. Nah, bahwa ini adalah tindakan yang dikhawatirkan nanti ditiru oleh generasi selanjutnya, kan seperti itu. Kemudian juga diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif ya, terhadap pejabat desa yang sekiranya ada indikasi ke sana. Nah, masyarakat itu harus cepat respect, protes dan sebagainya gitu. Kira seperti itu. Dan terakhir, bagaimana harapan Bapak terkait penegakan hukum yang adil dalam kasus korupsi di Desa Blanakan? Iya, setiap pelanggaran pasti ada sanksi ya, tidak. Nah,
apa yang sudah dilakukan oleh kepala desa ini harus diproses hukum, artinya hukum harus ditegakkan, ya tidak? Iya betul sekali. Nah, ini mungkin tim penyidik dari kejaksaan yang berwenang, ya tidak? Tim kejaksaan yang berwenang nanti akan memproses di pengadilan. Biasanya untuk kasus korupsi kan di pengadilan tipikor, ya tidak? Nah, tegakkan hukum semaksimal mungkin. Nah, tapi ini juga perlu dukungan dari masyarakat. Nah, jadi masyarakatnya harus proaktif mendukung gitu. Jangan sampai ada pemimpin, kepala desa di daerahnya melaksanakan kasus korupsi dibiarkan begitu saja. Nanti tidak akan ada efek jera. Artinya kalau saya melihat perkembangannya kepala desa sekarang itu kan belum ada vonis hakim ya, masih dalam proses, ya tidak? Ya betul Pak. Masih dalam proses di pengadilan tipikor. Nah, ini harus dikawal sampai tuntas, sampai mendapat vonis hakim gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan kepada kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang tepat atau pertanyaan yang tidak pas gitu, mohon dimaafkan. Iya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. Jadi itu videonya yang penting berarti.